singkat saja saya kembali ke Mas Onim sebelum saya lempar juga ke narasumber yang lainnya. Lalu apa pilihan yang rasional dalam waktu dekat ini? Mungkin sepertinya kalau dikatakan tadi Pak Alexius bahwa masih jauh prosesnya, apa pilihan rasional bagi Palestina? Iya, memang kita sampai dengan saat ini kan termasuk negara Indonesia atau beberapa negara lainnya, negara internasional, itu jika terjadi kekerasan di Palestina atau peperangan, itu yang muncul adalah kecaman. Yang saya lihat di lapangan, jika kita hanya melakukan kecaman, oke, berarti ya, akan tetapi berartinya hanya 2 jam, 3 jam kemudian kembali Israel melakukan kekejaman terhadap masyarakat Palestina. Israel tidak mengindahkanlah Tidak kecaman mengindahkan siapapun. seperti itu. Jadi mudah-mudahan oke nanti diharapkan, kita berharap ya, karena memang yang terjadi di Palestina itu adalah urusannya internasional, tidak hanya masyarakat Palestina, Indonesia atau seluruh umat. Karena memang mereka terzolimi di Palestina itu. Mereka terzolimi yang di belakangnya bisa dikatakan Amerika punya kekuatan besar. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh pejuang Palestina jika dibandingkan dengan kekuatan Amerika tidak ada apa-apanya. Jadi masyarakat Palestina hanya mengandalkan dukungan dari negara internasional termasuk dari negara Indonesia. Jadi kita harapkan semoga ada langkah konkret lah. Kita kumpul. Kemarin saya bertemu dengan Ibu Menlu, saya menyatakan bahwa Ibu kita untuk persoalan tentang Palestina jika hanya kecaman ini percuma, tidak ada kekuatan sama sekali. Tapi kita harus kumpulkan beberapa negara yang memang mereka konsen terhadap dukungan kemerdekaan Palestina. PBB, sini kan ada PBB di Jakarta di Indonesia, UNRWA, United Nations. Kita kumpulin mereka karena mereka itu adalah salah satu yang punya kekuatan untuk menekan Israel dan juga Amerika. Termasuk nanti kita harapkan pemerintah Indonesia, Pak Jokowi juga. Saya sudah rencana mau ketemu dengan Bapak Jokowi untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat Indonesia dan juga kegiatan kita tentang kemanusiaan di Palestina. Baik. Anda mau menanggapi, Prof. Alexius, silakan. Itu saya bertolak dari poin tadi itu ya. Jadi kekerasan itu siapapun yang melakukannya akan melahirkan kekerasan. Dan untuk menghentikan kekerasan itu tidak terlalu mudah. Karena itu betapapun sulitnya situasi yang kita hadapi, pintu-pintu untuk negosiasi perdamaian diplomasi itu harus tetap kita buka. Nah, persoalannya sekarang peran Indonesia. Saya pikir tadi saya setuju dengan pendapat Onim tadi bahwa Indonesia sudah saatnya menunjukkan perannya itu lebih daripada sekedar kedekatan emosional dengan Palestina. Indonesia harus come up with a formula. Ini setelah ini mau kemana? Harus punya suatu rumusan, apakah two-state solution itu cocok dengan aspirasi Indonesia atau apa, tetapi jangan kita sekedar, oke, kita bela Palestina, baik-baik saja, lalu kontribusi kepada solusi dari persoalan ini tidak ada. Karena gini, kita harus bedakan 2 hal. Membantu Palestina adalah satu hal. Tapi memberi kontribusi kepada penyelesaian konflik Palestina-Israel itu ada hal yang lain. Sejauh ini Indonesia seperti Indonesia, apa? Yang mana? Yang menurut pengamatan saya bisa salah, tetapi kita baru berhenti pada yang pertama tadi. Simpati kepada Palestina. Kontribusinya tidak ada. Tetapi apa yang kita kontribusikan kepada solusi konflik kedua pihak ini, kita silent, kita indifferent. Padahal kita punya kekuatannya sangat luar biasa. Padahal kalau tadi diharapkan bahwa Indonesia berperan, Indonesia harus punya sikap, apakah two-state solution kita setuju atau ada satu formula lain, tapi you have to come up with a solution. Apa ini yang diusulkan oleh Indonesia? Karena kalau kita lihat sekarang Timur Tengah kan ya terang aja situasinya pecah begitu ya. Dan kalau Anda baca berita di New York Times, juga di koran-koran Indonesia beberapa hari terakhir, jangan-jangan ada hubungan triangle antara Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Israel. Kalau itu benar, maka ini situasinya rumit sekali. Dan barangkali seperti kata Prof. Komar tadi, ini memberi peluang kepada Indonesia untuk muncul. Kita punya tradisi kepemimpinan, kita menginisiasi konferensi Asia Afrika dan memberi begitu banyak peluang kepada negara Afrika untuk merdeka. Kenapa kita tidak sekarang beri kesempatan kepada Palestina untuk kita tunjukkan kepemimpinan sebagai kekuatan moderat di dunia ini. Dan kita tunjukkan itu. Tetapi you have to come up with a formula. Formula apa yang ditawarkan oleh Indonesia? Baik, Prof. Komar, soal empati, simpati, dan juga percaya dirinya Indonesia. Bicara di kancah internasional, bagaimana Anda lihat? Iya, gini. Yang kita hadapi itu kan Zionis, Israel, yang mereka memang punya roadmap yang sistematis, ya, berencana betul. Sementara negara-negara tetangga di Palestina itu kan tidak solid, ya.
Israel itu kan menggunakan kekuatan diplomasi maupun juga senjata. Dulu yang ditakuti itu kan ada Saddam, udah habis dan Amerika terlibat di situ. Libya, mungkin hanya Iran yang disegani dan Turki yang kuat. Tapi Turki juga kawannya Amerika kan. Dari segi itu memang nggak ada yang takuti dari segi militer gitu. Dan setiap ada peperangan semakin kecil aja wilayah Palestina itu semakin kecil-kecil saja. Nah memang kita bisa ngomong diplomasi karena kita jarak jauh, secara emosional tidak terlibat langsung. Tapi bagi masyarakat Timur Tengah yang mereka lelah, kecewa pada pemimpinnya dan kecewa pada orang luar yang kawannya pemimpin, maka mereka menjadi radikal teroris. Teroris itu kan sungguhnya bukan karena agama, mereka karena kecewa betul pada pemimpinnya dan sekutu-sekutunya. Saya khawatir dan saya duga ini akan semakin menguat di sana. Oleh karena itu memang imbasnya ke Indonesia pun akan di Indonesia pun juga benih-benih seperti itu. Hanya untungnya di Indonesia ini dari presiden sampai LSM sampai kawan-kawan yang disebut hardliner ini kompak. Kekompakan ini modal sungguhnya. Pada level bawah ini jangan berhenti terus kecam terus ya. Tapi pada level negara, diplomasi, ini juga harus lobby-lobby. Baik ke PBB maupun teman-teman yang memang kira-kira punya pressure. Misalnya Putin dan sebagainya kan juga cukup keras. Memang ini akhirnya terjadi polarisasi gitu. Nah disinilah bagaimana kita jangan terjebak pada polarisasi blok barat, blok timur. Tapi kita fokusnya siapa yang pro mendukung Palestina dan siapa yang anti Palestina. Itu yang kemudian kita ikut menggalang. Oke. Baik, Mas Hanafi, banyak juga statement mengatakan bahwa Indonesia hanya mampu mengecam. Coba teliti kembali soal tanda kutip kebergantungan ekonomi Indonesia kepada Amerika. Mungkin juga akhirnya Amerika memandang kita kecil meskipun satu sisi kita adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Ya kalau memang tren perdagangannya kecil ya kalau misalnya ada usulan boykot kan juga diberlakukan juga tidak mempunyai signifikan yang begitu besar juga gitu loh. Kecuali kalau itu besar ya, kemudian mungkin itu bisa menggoyang Amerika. Tetapi kan sebenarnya saya tidak ingin kehilangan harapan dari kita membawa solusi untuk perdamaian di Israel dan di Palestina ini. Dulu pernah ketika Israel ini menjajah dan menduduki Yerusalem ya di akhir tahun 60-an itu dibalas oleh dunia Arab waktu itu masih solid dengan cara by force, dengan military force, dengan serangan militer. Ya. Walaupun kemudian dibalas oleh Israel dan kalah dunia Arab. Tapi kemudian ada instrumen ekonomi pada waktu dipakai yaitu embargo minyak ke Amerika. Dan membuat harga minyak kemudian menjadi sangat tinggi, Amerika kemudian terkena dampak negatif dari embargo ekonomi itu. Nah saya kira kalau jalan ini kan juga bagian dari diplomasi ekonomi, ya tidak hanya sekedar berunding, bersidang, kemudian ada kecaman, ada resolusi, itu tetap harus dijalankan. Karena kanal diplomatik apapun, kalau kita sudah tidak punya harapan, yang muncul adalah kalau nggak perang, ya radikalisme. Gitu. Jadi kalau kita sudah tidak percaya lagi dengan diplomasi dan negara-negara punya amanat yang sangat besar, mereka PBB, mereka punya concern yang lebih terhadap Palestina ini, khususnya juga Indonesia yang muslim terbesar di dunia, mestinya tadi saya setuju dengan Prof bahwa jangan berhenti di kecaman gitu. Kalaupun menginisiasi sidang, inisiasilah sidang yang memang efektif untuk menghasilkan resolusi. Karena resolusi itu adalah senjata paling ampuh, paling legitimate untuk menekan Amerika atau Israel kembali pada aturan bersama. Kalaupun akhirnya tetap melanggar, resolusi itu bisa dilanjutkan dengan memutuskan untuk membuat pasukan kalaupun bukan pasukan perdamaian didahului oleh sebuah invasi militer yang legitimate juga seperti halnya dulu ketika misalnya Amerika juga pernah menginisiasi tapi menyerang Irak pada waktu itu. Nah yang dilakukan negara-negara seperti Amerika ini kan punya kebiasaan unilateralisme. Dia tidak mengindahkan legitimasi internasional, kemudian melakukan serangan invasi militer, melakukan klaim secara sepihak gitu. Jadi saya kira harus dijawab juga dengan respon yang sebanding. Kalau Indonesia merasa kurang pede, ya, walaupun sudah menjadi muslim terbesar dunia, ya harus bergandengan tangan dengan Turki, dengan Iran, dengan negara-negara Arab yang lain, Islam yang lain, yang dengan Eropa yang pro dengan demokrasi, untuk punya sikap yang sama, membatalkan sikap Amerika tersebut. Soal suara keras memutuskan hubungan diplomatik Indonesia Amerika Serikat, bijakkah? Saya kira itu
tetap menjadi bagian dari opsi respon diplomatik kita terhadap Amerika. Ya. Sebenarnya keputusan Trump ini di dalam tubuh diplomatik, komunitas diplomatik Amerika sendiri juga banyak tentangan. Banyak diplomat, banyak istilahnya itu birokrat dalam negeri Amerika juga tidak setuju dengan langkah Trump ini. Karena Trump hanya sekedar membayar janji politik, tapi bayarnya ini terlalu besar ongkosnya gitu, karena mengorbankan status internasional Al-Quds ini gitu. Sehingga sebenarnya banyak pertentangan diplomatik di dalam tubuh internal Amerika sendiri. Dan kalau kita mau merasa menyampaikan keberatan terhadap Trump, salah satu usulan dari masyarakat Indonesia, dari pelajar Islam Indonesia misalnya, ya kita harus melarang bisnis Trump yang ada di Indonesia ini. Melarang bisnis Trump yang ada di Indonesia. Karena Amerika sendiri punya sifat yang divided terkait dengan ini, walaupun keluar satu suara ya. Tapi saya kira itu jadi opsi juga. Sebelum mungkin terlalu jauh untuk lantas memutus hubungan. Tapi itu juga jadi opsi yang kita lihat ke depan seperti apa Amerika punya sikap terhadap dunia Islam. Oke, baik. Kita lanjutkan sampai di segmen terakhir nanti bagaimana langkah Indonesia yang bisa berkontribusi secara positif dan penuh soal kemerdekaan dan juga membawa perdamaian bagi Palestina. Sesaat lagi, tetaplah di Opini 2 Sisi.